Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjarta Wibawa dari kelompok KKN Batu Village 3 Universitas Jember. Saya akan menjelaskan sedikit dan sederhana tentang apa sih manajemen mutu dan keamanan pangan itu. Sederhananya, kalau ibu beli singkong itu setelah dikupas itu langsung diparut atau dicuci dulu. Nah, kalau dicuci dulu itu sudah merupakan bentuk sederhana dari manajemen mutu dan keamanan pangan. Nah, secara literasi bahwasanya sistem keamanan pangan itu merupakan pengendalian pangan yang menerapkan sanitasi untuk menjaga pangan agar tetap higienis. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita dalam menjaga keamanan pangan mulai dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan packaging atau pembungkusan dalam bentuk samiler itu, Bu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi keamanan pangan dan manajemen mutu. Yang pertama itu sanitasi alat. Nah, dalam pengendalian alat, setiap kali produksi itu pastinya ada sisa-sisa bahan yang masih tersisa di alatannya. Nah, oleh karena itu setiap pengolahan atau perharinya itu sekalinya proses produksi itu harus dicuci terlebih dahulu, baik sebelum maupun sesudah. Nah, kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Bisa saja di dalam lingkungan sekitar produksi ada misalnya air ataupun udara yang di sekeliling kita itu juga berpotensi membawa semacam bakteri ataupun kuman yang nantinya melekat ke makanan. Nah, maka dari itu dalam pengendalian makanan itu sebaiknya dihindarkan untuk memperoleh makanan yang baik dan aman. Nah, kemudian yang kedua, faktor manusia. Nah, manusia ini juga bisa membawa dampak yang tidak baik terhadap makanan, karena kita bisa membawa bakteri tanpa mencuci tangan terlebih dahulu untuk memprosesnya. Nah, oleh karena itu bisa mungkin biasanya setelah dan sebelum memproses makanan itu sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian memakai sarung tangan dan memakai masker. Kemudian faktor yang keempat adalah patogen. Nah, patogen ini kalau disederhanakan itu adalah bakteri penyebab penyakit. Nah, bakteri penyebab penyakit itu banyak sumbernya. Ada yang dari air, seperti bakteri E. coli atau salmonella. Nah, itu bisa berasal dari air dan juga bisa berasal dari manusia yang membawa bakteri, atau mungkin habis dari kamar mandi, mungkin habis misalnya membuang sampah, itu bisa terikut di dalam makanan kalau menyentuhnya langsung. Nah, yang berikutnya itu titik kecenderungan resiko keamanan pangan. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Itu perlu kita perhatikan kalau pengambilan bahan baku dari pasar ke rumah itu harus diusahakan pakai kantong kresek supaya meminimalisir terjadinya kontaminasi. Kemudian di proses adonan juga sama, menggunakan plastik misalnya kalau mau memproses. Kemudian proses pemanasan juga perlu diperhatikan sesuai dengan suhu dan ketentuan sifat bahan itu sendiri. Kemudian pemindahan posisi pangan dari awalnya pengadonan menuju ke packaging itu juga dilakukan secara aman. Nah, yang berikutnya margin error. Margin error ini sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya ada angin besar misalnya, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita rencanakan. Nah, solusinya apa? Solusinya yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, pembersihan alat secara berkala. Kemudian yang ketiga, memilih bahan baku yang fresh. Kemudian yang terakhir, mencuci tangan dan memakai masker. Nah, kira-kira itu secara singkatnya manajemen mutu dan keamanan pangan. Terima kasih.